Thohir minta pihak AFA untuk tidak membatalkan Messi ke Indonesia. Baru-baru ini viral di media sosial di mana Lionel Messi dikabarkan batal ke Indonesia laga FIFA Matchday 19 Juni 2023. Kabar itu disampaikan oleh salah satu jurnalis Argentina, Leo Paradiso, di akun Twitternya pada 11 Juni 2023. Diketahui Messi batal ke Indonesia dikarenakan trauma di mana tim Argentina tak diperlakukan dengan baik oleh pihak Beijing, Cina. Di saat Messi dan kawan-kawan sampai bandara menggunakan jet pribadi, ia justru bermasalah dengan pihak bandara terkait paspor yang kurang valid. Meski sebagai tim tamu skuad Argentina harus menunggu berjam-jam, bahkan pemain Di Maria terlihat duduk termenung di lantai akibat ulah Cina yang mempersulit masalah paspor. Terkait hal ini, Erick Thohir telah menghubungi pihak Federasi Sepak Bola Argentina AFA pada 12 Juni 2023. Erick meminta untuk tidak usah khawatir kepada Lionel Messi dan kawan-kawan jika datang ke Indonesia di FIFA Matchday. Erick Thohir berjanji siap menjamu tim Argentina dengan penuh kenyamanan dan tentunya tak akan ada lagi masalah paspor-pasportan seperti di Cina. Bahkan terkait kejadian tersebut banyak isu-isu muncul memberitakan Lionel Messi batal ke Indonesia di FIFA Matchday 19 Juni mendatang. Dengan demikian, Messi dipastikan ikut tanding ke Indonesia. Viral, tiket Malaysia versus Papua Nugini tak laku. Ribuan supporter pilih nonton Indonesia versus Argentina. Pertandingan Indonesia-Argentina memang menjadi sorotan dunia, di mana Indonesia yang merupakan ranking 149 FIFA bisa tanding peringkat 1 di dunia. Tak hanya Vietnam, Malaysia ternyata juga kaget di mana negara Indonesia bisa datangkan skuad Argentina 19 Juni mendatang. Di sisi lain, pihak FAM Harimau Malaya hanya bisa datangkan lawan Papua Nugini di FIFA Matchday, dan hal itu mendapat kecaman dari pihak Malaysia sendiri. Rakyat Malaysia kecewa berat tak bisa seperti Indonesia yang mendapat lawan seperti Argentina. Akibat kejadian ini, banyak dari rakyat Malaysia meminta untuk mengganti ketua FAM Malaysia seperti Erick Thohir. FAM dinilai tak becus dan meminta mundur dari jabatannya. Selain itu, ada juga supporter Malaysia yang akan menyaksikan laga Indonesia versus Argentina dibanding menyaksikan laga Malaysia versus Papua Nugini. Menurutnya, FIFA Matchday Indonesia jauh lebih seru dibandingkan yang ada di Malaysia. Timnas Palestina memiliki sikap netral saat berhadapan dengan Timnas Indonesia di FIFA Matchday 2023. Pada pertandingan FIFA Matchday 2023 yang akan diadakan di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 14 Juni 2023, Timnas Palestina tidak akan fokus pada hasil pertandingan melawan Timnas Indonesia. Sebaliknya, para pemain dan tim pelatih hanya ingin menikmati pertandingan melawan skuad Garuda. Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, Susan Ersalabi Molano, menyatakan rasa terima kasih pada Indonesia yang selalu berjuang untuk membantu Palestina. Pertandingan melawan Timnas Indonesia akan menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi seluruh pemain Palestina untuk menikmati laga dan bermain sepak bola dengan penuh semangat. Menurut Susan, para pemain Palestina tidak terlalu memikirkan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertandingan. Mereka hanya ingin memainkan permainan terbaik mereka dan menikmati setiap momen dalam pertandingan. Sebagai persiapan menjelang laga, para pemain Palestina telah melakukan latihan passing dengan free kick. Kondisi lapangan yang berskala internasional di Gelora 10 November membuat para pemain merasa nyaman dan siap untuk memulai pertandingan melawan Timnas Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023. Sandy Walsh dipastikan absen di FIFA Matchday 2023. Sandy Walsh, seorang bek naturalisasi asal Belanda, telah diumumkan tidak akan hadir pada FIFA Matchday pada bulan Juni 2023. Hal ini mencatat ketiga kalinya Walsh gagal untuk membuat debutnya bersama Garuda. Sebelumnya, Walsh direncanakan untuk bermain dalam 2 pertandingan, tetapi ia tidak bisa berpartisipasi karena mengalami cedera saat berlatih dengan Timnas Indonesia pada tanggal 7 Juni 2023 di lapangan Tor. Namun pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, mengonfirmasi bahwa akan memberikan yang terbaik untuk kesembuhan Sandy Walsh. Ia berharap agar pemainnya segera pulih dari cedera yang dideritanya.
Sebelumnya, Sandy Walsh sangat senang ketika timnas Indonesia bisa berhadapan dengan Argentina. Bahkan ia telah mengabarkan ke keluarga bahwa dirinya akan ikut membela timnas. Selain itu, Sandy Walsh sempat viral juga, di mana dirinya sempat mengejek Malaysia dengan menunjukkan jempol ke bawah atau ejekan cemen. Pernyataan berani tersebut membuat Malaysia marah dan menyerbu akun Instagram pribadinya. Komentar Erick Thohir terkait banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Erick Thohir angkat bicara setelah banyak netizen yang mempertanyakan langkahnya memperbanyak naturalisasi di sepak bola Indonesia. Erick Thohir pun menjawab bahwa dirinya melakukan tersebut demi kemajuan sepak bola Indonesia agar cepat berkembang pesat. Erick mengkombinasikan pemain lokal dengan naturalisasi tentu dengan tata cara yang benar dan bukan sembarangan. Pemain naturalisasi yang paling menggegerkan dunia demi bela Indonesia yaitu Mark Klok, Jordi Amat, Saint Petinama, Sandy Walsh, Stefano Lillipali, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Pemain naturalisasi tersebut nantinya akan turut membela Indonesia baik di FIFA Matchday maupun Piala Asia yang akan diselenggarakan di Qatar. Pemain yang direkrut ini pun bukan kaleng-kaleng. Dengan begini, sepak bola Indonesia bisa lebih maju baik Asia maupun tingkat dunia. Bahkan Erick Thohir dan Shin Tae-yong berencana menambah naturalisasi lagi di musim depan. Namun Erick juga menyebut jika mengurus naturalisasi juga perlu banyak waktu untuk mengurus berkas-berkas yang diperlukan. Netizen terpukau oleh sponsor timnas Indonesia versus Argentina. Ada nama perusahaan tambang emas terbesar di dunia. Para netizen atau warganet Indonesia terpukau oleh salah satu sponsor laga timnas Indonesia versus Argentina yang diumumkan secara resmi oleh PSSI. Penyebabnya adalah pelibatan nama perusahaan tambang emas terbesar di dunia dalam kegiatan ini. Terdapat banyak sponsor yang terlibat dalam laga timnas ini dan salah satu yang diumumkan PSSI adalah PT Freeport Indonesia. Keberadaan PT Freeport Indonesia mengundang banyak perhatian dari netizen dan menyebabkan mereka banyak membicarakannya. Bahkan ada yang berkomentar, kalau sponsornya kayak gini cukup keluarin penghasilan sehari saja sudah cukup, kan sehari bisa 220 miliar. Ujar salah satu netizen di TikTok. Meskipun ada banyak sponsor lain yang juga ikut terlibat seperti BRI, perusahaan telekomunikasi, dan instan makanan, banyak netizen yang memberikan komentar terkait keikutsertaan Freeport dalam acara ini. Sebagaimana diketahui, PT Freeport Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi pertambangan, pemrosesan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas, dan perak. Perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia dan lokasi operasinya berada di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Oke, itulah berita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan berita timnas terupdate yang akan datang.